Oke, gue pengen bergeser sedikit nih. Seperti yang gue bilang di awal, ada komentar dari pejabat tinggi di Indonesia. Yang pertama yang gue pengen bahas itu eh, komentar dari Pak Luhut yang gue pengen bikin brief aja, quote unquote, untuk orang diaspora Indonesia yang nggak mau pulang ke Indonesia, bodoh karena di luar Indonesia, di Amerika, dia sebutnya negara yang secara eksplisit dia sebut Amerika, tapi yang gue mengerti mungkin Amerika dan negara-negara Western leaning lain gitu, kalian jadi second class citizen. Sedangkan di Indonesia dia bilang opportunity-nya banyak dan kalian uh, first class citizen. Gue pengen tahu nih, gue penasaran. Kalian tuh uh, eh, ada studi di luar negeri terus nggak pulang gitu. Ya kurang lebih kalian dalam dalam lingkup itu kan, orang yang nggak pulang gitu. Eh, Merasa tersinggung nggak dikatain bodoh? Itu satu. Silakan, Ivana duluan atau Adrian duluan. Merasa tersinggung nggak dikatain bodoh loh? Itu nanti gua share artikelnya. Itu Jadi dia tujuh ngomongnya, sorry, apa dia ngomongnya kita jadi second class citizen dan berarti kita bodoh karena kita jadi second class kurang citizen. lebih gitu ya, ya. Kalian tuh bodoh. Kalian memilih untuk jadi second class citizen menjadi apa sih? Gua lupa kata yang dipakainya kayak pesuruh-pesuruh kapitalis gitu. Sedangkan Oh. lu di Indonesia tuh lu first class citizen gitu dan di Indonesia tuh negara dengan opportunity yang banyak gitu. Kalian Oh. merasa tersinggung atau nggak mungkin nggak tersinggung? Gue pengen tahu Ini tanggapan kalian aja. Tersinggung mungkin satu contoh yang gua harapkan gitu atau satu contoh perasaan yang gua harapkan dari kalian tapi mungkin kayak eh, lu mungkin mau menyanggah atau lu bahkan mau mengiyakan mungkin memang secara oh, pengalaman kalian di beberapa negara ini kalian tuh di sana tuh second class citizen gitu. Coba. tanggapan gue yang pertama saat baca itu sih emang, menurut lu gue sebagai Cindo di Indo emang bukan second class citizen ya? Pas gue baca pertama kali sih gue merasa tanggapan gue gitu ya. Luar biasa. Ya enggak sih, gue merasa nggak tahu deh. Aku sih merasa gitu ya. Tapi apa benar second class citizen di New Zealand, di Belgia atau di UK, di Taiwan, Eh, Kalau gue di sih ya, Singapura, di oh by the way, ya. halo Pak Luhut. Gue respect sama hal-hal yang Bapak lakukan, tapi gue ngerti lah, Pak Luhut ini pasti beretorik kan. Gue mau memisahkan antara namanya political rhetoric sama eh, beneran apa ya, der kalau lu distill apa sih sebenarnya ya benerannya lah gitu. Ya, ya. Karena kalau dipikirkan banyak banget juga orang-orang di political leaders kita yang sempat di luar kan, kalau mikir presiden kita, presiden Indonesia sekarang, Ya, ya, ya. presiden Indonesia yang sebelumnya misal Pak SBY juga sempat Ya, di luar lama kan. ya, Um, gue nggak tahu ya. Again, ini lens ya, lens dari ya. kita sebagai yang mungkin lebih ke yang doing white collar jobs gitu. Ada, ini agak kolonial nggak sih? Nggak sedang Ya. artian kayak gini nih. Um, Kalau negara berkembang pindah ke negara maju itu second class citizen. Kalau orang negara maju ke negara berkembang itu expat gitu. Gue nggak Oke. pernah sama sekali di kepala gue ketika gue pindah ke negara lain, mau negara itu negara apa, gue memposisikan diri gue itu sebagai second class citizen atau Ya, ya gue treat diri gue, kalau mau bilang expat ya that's how I feel gitu. Gue punya skill sets, gue ada ya, values dan gue dibutuhkan di negara ini. Gue di welcome very well. I've been treated very well, ya, equally dengan orang-orang lain. Kadang mungkin better daripada di negara sendiri gitu. Uh, jadi gue nggak contoh kecil deh. Ini mungkin bukan dalam contoh karir ya, tapi gue bisa expand juga ke contoh karir. Tapi ya, contoh ya, kehidupan sehari-hari gitu. ya. Uh, Minggu atau 2 minggu lalu ya kita ke London. Minggu lalu kita ke London, train breakdown nih.
Ya, ya. By the way, yang lu bilang first world country ternyata punya masalah kereta juga. Everywhere ya. Right? But it's not about that, right? Ya. Train breakdown could happen. Tapi menurut gue yang bikin beda itu adalah ketika terjadi train breakdown, gimana orang-orang bersikap gitu. Oke. Gue dengan Ivana udah pada bawa baby Ya. di stroller Ya. gitu. Kita banyak banget dapat privilege. Oke. Dalam artian didahulukan untuk bisa naik ke kereta, di kereta banyak yang bantuin kita gitu. Dan itu contoh mikro tadi gue bilang kalau di misalnya itu terjadi di Jakarta, Di will we Gambir. get the same privilege? No. Udah gue bilang sebagai Cindo emang kita bukan Jakarta. Enggak, ini gak ada hubungan sama Cindo atau enggak sih. Enggak, tapi serius. Kan gue udah pernah ke beberapa negara. Aku bisa mengerti. Di beberapa negara gue merasa emang ada ada yang memperlakukan seperti itu. Terutama pas gue di Taiwan lah ya. Gue rasa sih itu terkait dengan karena di sana banyak yang orang Indo di sana tuh kebanyakan blue collar ya. Yang doing hard labor. Yang doing hard labor. Jadi kayaknya main stereotyping orang kalau lu orang Indo, oh lu kerja kasar ya gitu. Oke. Di Banyak Korea ya, juga emang gitu kayaknya. Di Korea juga gitu kayaknya. Ya, tapi karena kita di sini orang Indo nggak terlalu banyak representasinya, makanya di sini nggak berasa ya. Pas di New Zealand nggak terlalu berasa, tapi karena banyak juga, lebih banyak. Tapi New Zealand masih nggak terlalu berasa lah, aku rasa. Yang paling berasa tuh pas di Taiwan sih. Kalau bisa bahasa Mandarin di Taiwan apa ada efek? Jadi lebih dihormati. Ya terutama karena aku nggak tahu kalau orang Indo yang bukan Cindo gitu loh. Oke. Kalau aku kan maksudnya kalau orang lihat nggak nyangka juga orang Indo gitu pas di Taiwan dipikir sesama gitu kan. Jadi nggak tahu bahasa tuh membantu apa enggak kalau orang yang penampakannya Indo terus tahu-tahu dia bisa berbahasa Mandarin gitu. Nah itu aku nggak tahu kan. Nah tapi pas di sana kalau aku bilang aku orang Indo kelihatan mindsetnya suka ngumpul di main station nih ya gitu loh. Stereotypingnya itu agak kelihatan emang. Oh, lu Tapi kalau ditanya lu bilangin lu orang Indo ya. Kalian berdua kalau ditanya bukan Chinese Indonesian ya? Aku ngomong orang Indo sih. Kalau ditanya orang apa kayak gitu di jalan lu di mana atau sama kolega sama teman sama gue selalu bilang Indonesian. Gue selalu bilang Indo. Gitu. Oke. Lanjut Ivana tadi. Enggak ya itu aja. Jadi kalau mengenai Palu tadi menurut aku ada kebenarannya. Tapi tidak berarti di semua tempat begitu gitu loh. Tergantung juga bagaimana representasi orang Indo di negara itu gitu. Kalau di sini kan orang Indonya aja dikit ya. Jadi kayaknya saat kita memperkenalkan dia sebagai orang Indo, orang mikirnya, pantainya bagus gitu. Kayaknya dia nggak ada stereotip apa-apa gitu loh. Jadi ya biasa aja sih gitu. Nggak ada yang peduli juga. Gue mau nambah sesuatu. Mungkin ini pertanyaan open questions ya for all of us gitu. Ya. Itu kan negative stereotyping. Pernah nggak mengalami positive stereotyping? Gue sih pernah. Gue pernah. Malah justru karena lu dapat positif stereotype karena lu migran dari negara. Bukan. Positif stereotyping tapi bukan karena negara asal gue, tapi karena gue orang apa. Gue orang yang I take my time to explain gitu what I am gitu. Gue selalu setiap orang bahkan stranger di kereta gitu sama-sama commute. Kalau dia tanya gue orang apa, gue jelasin aja gitu. Gue nggak pernah jawab sependek gue orang Indonesia, gue nggak pernah. Dan itu kalau di tempat kerja gue, ya itu jadi karena orang Chinese kan hardworking ya. Dan gue selalu bilang gue Chinese, gue ethnically Chinese gitu. Jadi mereka anggap gue ya itulah. Jadi kalau di perusahaan yang dulu kalau ada quiz apa ini majuin gue katanya. Take the Asian gitu. Or take the Chinese, go forward gitu. That's what I was about to say actually, Gong. Karena apalagi makin jauh di negara barat kan mereka sebenarnya nggak ngerti juga sebenarnya secara banyak nggak ngerti lah kayak gimana sih perbedaan antara negara-negara di East Asia karena buat mereka East Asia ya Oriental Asia aja gitu. Kadang-kadang lu sebenarnya mengalami positive stereotyping ketika lu sebagai Oriental Asian yang bisa
break the barriers dari sisi karir Ya, gitu. ya. Bukan Ya, dibilang malah rasanya jadinya lu hardworking, ya, tapi ya. itu hal-hal yang lu nggak bisa kontrol ya. Ya nggak sih, semua hal-hal ini semua hal-hal yang lu nggak terlalu bisa kontrol. Lu Bisa bisa dong, bisa kontrol dong. Begini, maksud gue gini. Itu kan tergantung gini, nggak sesimpel cuman gara-gara lu dari mana gitu loh. Eh, Kayaknya orang sini gue liatnya, misalnya orang China nih, orang Chinese lah. Eh, gue melihatnya orang Belgia tuh kayak bisa misahin gitu, orang Chinese yang kerja di restoran sama orang Chinese yang kerja di kantoran. Di kantoran termasuk yang jadi dokter, termasuk yang jadi lawyer, gue tahu Chinese lawyer, termasuk ya Chinese yang white collar gitu. Itu dia bisa bedain gitu. Dan anehnya masih ada banyak yang dia bisa kayak positif stereotyping ke yang white collar, tapi negatif stereotyping ke yang di restoran gitu. Yang kayak ya mungkin nggak tahu dia suka ada yang tanya begini. Tapi gua nggak merasa tersinggung kalau ditanya gini. Kerja di restoran ya? Karena kan dia tanya, ya gue literally Chinese, lu kerja di restoran ya? Enggak, gue kerja kerja gini kerjaan gue di kantor gini. Langsung berubah gitu. Jadi awalnya tuh kayak netral pertanyaannya, terus jadi positif. But that's Gitu gue exactly, jawab. Gong. Kalau lu ngomong tadi kan pertanyaannya adalah second class, first class citizen kan. Ya. Sebenarnya banyak faktor-faktor yang sebenarnya lu bisa kontrol, cara lu membawa diri, Iya, itu kan cara yang lu gue maksud ya. berkomunikasi, cara lu Betul. berintegrate, how you convey yourself. Iya. Yeah, Itu kan kayak lu ngebangun reputasi ya. exactly. Lu Yeah. kayak dan itu ya kayak kemampuan kita integrasi. Gua usaha untuk belajar bahasa, mencoba menjiplak logat mereka yang aneh-aneh di sini, gitu kan. Yang sampai kalau kalau gue bukan yang sombong, gue kalau di sini kalau gue ngomong untuk yang konversasi biasa sehari-hari gitu sama tetangga, sama orang ketemu di toko atau gimana, mereka selalu tanya lu lahir di sini ya. Gitu. Karena logat gue tuh udah bagus gitu. Cuman kalau kalimatnya panjang dan kompleks, hancur tuh. Grammar gue hancur banget tuh. Logatnya juga kadang-kadang mesti mikir ngambil kata yang mana gitu. Tapi kalau yang sehari-hari gitu, kayak itu usaha lu untuk integrasi. Kedua, itu investasi lu dari kecil kan, lu sekolah oke, lu kuliah serius, lu jadi dapat kerjaan yang bagus gitu kan. Nggak cuman stuck di restoran Chinese restoran gitu kan. Itu juga kan in your control ya sebenarnya. Dan jadi orang yang menghormati custom negara tujuan lu misalnya. Jangan berusaha ngubah gaya hidup mereka gitu atau memaksakan gaya hidup lu ke mereka gitu. Lu jadi orang yang respectful gitu ke mereka. eh, Respect juga law-nya gitu. Jangan tadi yang kayak orang Indonesia hilang di Korea. Nah, again, itu kan lu jadi second class citizen gara-gara lu bikin reputasi diri lu jelek juga gitu kan. Dan lu tuh nggak bertindak bukan buat lu doang tapi untuk sebangsa lu gitu. Apalagi di UK kan yang si Reinhardt itu kan juga bagusnya mungkin orang lupa tapi itu the biggest case in the UK history gitu kan. Orang Indonesia gitu yang sekarang orang tuanya mohon-mohon untuk diekstradisi ke Indonesia karena disiksa habis-habisan di penjara itu gitu-gitu kan yang mungkin nggak terlalu ya orang UK mungkin nggak terlalu merhatiin tapi kalau dia maksudnya jangan sampai kan lu gitu Adrian di jalan ditanya sama orang di kereta lu orang dari Indonesia yang pemerkosa itu ya kan nggak enak gitu kan. Gitu kan Tapi mungkin mungkin dari gua final point ya, Gong, dari sisi ya ini ya. ya So I think we can all can agree kan kalau ya lu nggak pindah keluar necessarily lu jadi second class citizen. Kadang lu justru malah treat very well. Tapi mungkin final point yang gue mau bilang juga, ketika kita sekarang pindah luar ini udah negara-negara yang kita tuju udah banyak mengalami perubahan ya. Mungkin ketika lu jadi Oriental Asian ya di 60s atau 70s California mungkin beda banget dengan ya lu ya sekarang ya gitu. ya Dan ya sekarang seperti itu kondisinya. Gua nggak tahu kalau ketika Pak Luhut ngomong kayak gitu, again di samping retoriknya apa reference pointnya mungkin berbeda. mungkin karena beliau boomers ya beda generasi lah kita Bisa jadi. Dan dia itu yang dia dengar. ya Dan gue yakin Pak Luhut juga pernah di luar kan. ya tapi dulu ya bukan sekarang kan. Iya. Terus yang kedua nih
Pak Bahlil dan beberapa yang lain lah. Gue pernah pernah baca juga beritanya, nggak cuma Pak Bahlil doang, tapi memang yang yang tingkatnya paling tinggi si Pak Bahlil ini sebagai menteri bilang yang mempertanyakan eh, nasionalisme orang-orang yang entah mau kabur atau yang sudah kabur ya. Eh, Kalau kalian gimana? Kalian eh, pertama mungkin setuju nggak sebenarnya kalau kalian kabur tuh kalian nggak nasionalis? Itu satu. Kedua, kalau ya di luar setuju nggak setuju, karena kalian udah kabur nih istilahnya, eh, apa tanggapan kalian tuh? Tersinggung nggak dikatain nggak nasionalis? Silakan Evan dulu. Menurut gue mah nggak ada hubungannya nasionalis nggak nasionalis ya. Maksudnya toh orang yang kerja di luar tetap bisa berdampak bagi Indo kok gitu. Mungkin contoh ya gue bukannya mau nyombong ya, tapi setelah gue di New Zealand di sini Ya, waktu itu juga sempet pas di Taiwan gitu, karena gue rasa gue melakukan sebisa yang gue bisa saat gue eh, bekerja terbaik yang gue eh, bisa. Justru kayak bos-bos gue dan universitas, oh pas di Belgia juga apa mereka jadi pingin rekrut orang dari Indo gitu, oke, karena yang di Belgia itu akhirnya kampus gue VUB eh, itu mau kerjasama sama tempat gue kerja dulu gitu, oke, oke. pengen minta student. Terus pas gue di New Zealand juga bos gue kadang ngeliat gue, dia minta ada nggak kenalan di Indo yang mau kerja lagi di sini gitu. Hmm, Jadi kalau ditanya nasional apakah gue tidak membangun Indonesia sama sekali dengan gue di luar, enggak juga gitu. Menurut gue nggak ada hubungannya. Yang tidak oke. nasionalis Pak Bahlil kan namanya, itu Bahlil. bayar orang untuk lulus S3 cepet pak ya. Eh, langsung Hit ditohok salty nih orang nih. PhD. Iya, Baik, baik, baik. itu yang Tapi, tidak nasionalis pak apa terus. tapi Ivana, yang itu kan lebih ke personal lu ya untuk bikin impact gitu. Tapi kalau orang yang keluar negeri cuman metik buah di Jepang kan impact apa ya gitu untuk Tapi menurut apa gue itu will never kebaikan. know. Kadang ada Oke, orang-orang waktu gue di New Zealand, dia ke New Zealand itu sebagai kayak kerja kerja kasar deh pokoknya, kayaknya tukang bangunan gitu ya. oke, Tapi terus dia membuka rumahnya untuk orang-orang Indo yang datang ke New Zealand. Kalau kalian oke, gak punya tempat tinggal, kalian bisa tinggal sini, saya kasih makan gitu. Baik oke. banget. Waktu itu gue sempet juga kayak pas akhir-akhir udah mau pulang, terus gue udah males bayar rental, akhirnya gue numpang di sana gitu kan. Oke, oke, Baik, ya selalu ada cara gitu kalau lo mau give back ke Indo. Nggak ada hubungannya lah lo tinggal di luar dengan tidak nasionalis menurut gue. Kalau lo oke, mau pasti bisa. oke. Kalau Adrian setuju nggak kalau lu keluar negeri itu nggak nasionalis dan tersinggung nggak? Karena sekarang di luar negeri kabur eh, menurut Pak Bahlil dan rekan-rekannya Anda tidak nasionalis, tersinggung nggak? Gue sih nggak terlalu pusing ya masalah nasionalisme di sini ya, karena menurut gue itu such a complex topic gitu. Mungkin gue agak nyerong dikit nih ceritanya nih. Ya, ya, Gue ingat banget nih, gue pernah ketemu orang dari one of the Baltic countries. Gue gak ingat ya, 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 ya. Latvian atau Lithuanian gitu. I think it was Oke, Latvia, right? So dia bilang gue nih secara citizen gue itu Latvian gitu, ya, but I nationalism gue itu gue feel Russian gitu, right? Buat buat gue itu such a foreign ethnicity concept. kali, Nah itu ethnicity dia, kali, karena di kepala gue kan itu ethnicity kan. ya, Gue bilang, do you mean you're ethnically Russian gitu? Gue bilang, no. nationality tapi dibilang. Dia bilang itu Pasti Latvia karena Latvia kan presentasi etnik Rusianya banyak ya. Mungkin exactly, Latvia, ya, ya, dan it's a complex ya, 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 situation kan di sana kan, ya, karena ada ya, ya, orang-orang yang memang mereka beyond ethnicity, mereka benar-benar tinggal di komunitas ya, Russian, ya, 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 dan ya, mereka ya, watch dan politically, ya, I don't know, even probably they can vote. You will, you know, right? Yeah. So I don't know, but take that aside, right? That it's just saying that nationalism is such a complex issue gitu. ya, Nah, let's put that aside, right? ya, Kalau kalau gue kembali sih, menurut gue itu agak view-nya agak short termis ya.
Dan ini kelemahan gue in general pemerintah Indonesia gitu. Short termist banget gitu. Karena kembali pada menurut gue, lu tuh net positif atau net negatif gitu. Dan dengan banyak orang Indonesia di luar negeri, itu net Mhm. positif atau net negatif. Ya lu bisa argue, misalnya masalah brand drain segala macam gitu. Tapi menurut gua Indonesia tuh masih dikit banget orang yang diaspora di luar. It's not really an issue dan belum di measure secara long view gitu. Bener nggak ini efeknya brand drain atau ada net positive effect? Tapi gua mau ngomong yang impact yang clear aja lah, yang jelas-jelas gitu, yang bisa gue kalau di kontras and compare dengan negara-negara lain kan. Profesional India di luar negeri tuh image-nya positif, dan kenapa bisa kayak gitu gue yakin karena Ivana bilang tadi ada yang trailblaze gitu duluan yang udah kemudian memudahkan orang-orang lain untuk dari negara itu juga pindah gitu. Kadang to the earth of the host country kan, kayak misalnya kayak di Singapura kadang-kadang suka ada kekesalan gitu karena jobsnya di take gitu, but regardless mereka bisa occupy white collar jobs, becomes the top or the CEOs of like leading companies gitu. Itu dari sisi yang white collar gitu. Gue ngambil example lain lagi, tetangga kita Thailand gitu. Mhm. Di negara-negara Eropa bisa dibilang atau di negara barat salah satu diaspora yang paling berhasil dari sisi uh, culinary business itu Ya, Thai, right? Dan tapi itu kan support pemerintah juga ya. Support yes, pemerintah Thailandnya juga kan. that's true. So but we're talking about environment. Kalau Indonesia mungkin despite the government ya, karena kita tahu nggak Ya. supportnya nggak sebanyak itu. Tapi again, regardless support atau enggak gitu, numbers is power, right? Ya. Dan ketika lu udah ada yang trailblaze dan makin banyak, itu memudahkan yang lain juga gitu. Dan ada nggak sih inflow positifnya buat Indonesia kalau atau in this case Thailand ya, dengan mereka banyak restoran-restoran di luar, mungkin ada nggak efek positifnya ke negara mereka dari sisi tourism segala macam? Gua rasa ada karena Gua orang rasa ada. jadi iya kan, Pastilah iya kalau Thailand ya. exactly. Dan nggak memungkinkan dong, nggak mustahil dong ya, Indonesia juga bisa dapat hal yang sama gitu dengan kita makin banyak orang Indonesia di luar, itu net positif juga buat domestik ekonomi kita gitu. Jadi nggak bisa dilihat cuman dari sisi nasionalis atau enggak, atau the short term benefits dari short term disbenefit Ya. dengan orang-orang tuh keluar gitu. Cuman gue mau sedikit bukan membantah ya. Ada sudut pandang lain gitu. Kalau pertama kayak lu sebut India gitu kan, diaspora India sukses, CEO Google dari India, eh, UK Prime Minister juga pernah yang keturunan India gitu kan, dan banyak keturunan-keturunan India di UK yang jadi jabat jadi menteri dan lain-lain. Tapi itu kan karena pertama India kan hubungan eh, diplomasinya sama negara-negara tujuan tempat diaspora yang sukses-sukses ini kan cukup baik ya. Kayak India sama UK kan cukup baik. India sama Amerika juga oke, tapi cukup baik gitu. Itu pertama. Kedua, eh, kita nggak tahu ya eh, detail-detail kayak eh, apakah India kan punya perusahaan-perusahaan kelas dunia nih, Tata, apalagi Infosys, eh, Reliance, dan lain sebagainya ya. Itu jadi kayak media untuk kayak oke, Tata punya cabang di mana-mana gitu. Orang yang mungkin orang India yang kuliah di UK misalnya, terus habis lulus kerja dulu di mana-mana, terus ke Tata jadi hebat karena dia punya pengalaman di UK, terus Tatanya bilang, oke, gue pindahin ke headquarter di India gitu untuk membangun negeri lah istilahnya. Sedangkan Indonesia kan nggak punya gitu. Indonesia apa sih perusahaan kelas dunianya Indonesia gitu? Apa Indofood? Maksudnya Indofood nggak punya kantor di UK atau di US gitu. Apa BCA? BCA cuman Southeast Asia doang gitu. Itu juga enggak
nggak apa ya, bukan macannya lah istilahnya gitu kan. Bank-bank dari Inggris kayak di Southeast Asia, di Singapura kayaknya lebih lebih taringnya lebih lebih tajam gitu. Jadi menurut gue apa apa itu masih valid gitu untuk ya yang lu bilang orang Indonesia bisa bisa kasih net positif gitu secara kumulatif ya ke Indonesia. Selain ini ya, selain remittance ya. Remittance pahlawan mungkin devisa. pahlawan devisa. Remittance kita kita singkirkan dulu karena ya oke lah ahli remittance. Kalau dari gua jawabannya nggak tahu sih, Nung. Karena Oke. karena kan selama lu status quo lu nggak bisa kalau di A/B testing ya, kita ini Ya, masih testing di A gitu, nggak ya, banyak ya, orang ya. Indonesia yang di luar gitu. Hmm. Nah, lu perlu tes the B gitu. Ya, Dan satu-satunya cara lu untuk bisa melakukan kalau tanpa lu melakukan real testing ya, dengan ya, lu ngirim sebanyak-banyaknya, ya lu lihat negara-negara lain yang secara ekonomi stature ya, mirip-mirip ya, gitu. ya, ya, Um, it's a question. ya, India yang secara di GDP per kapita sebenarnya lebih rendah daripada Indonesia, kenapa bisa punya world class companies diaspora. ya? Ya, ya. Dan Tapi maybe it's also a function of again mereka udah lebih banyak juga duluan yang keluar gitu, diasporanya jauh lebih banyak gitu. karena Um, hubungan diplomasi tadi kan, misalnya kayak sama Inggris kan exactly. emang bekas jajahannya gitu. Dan apa sih sebenarnya diplomasi? Diplomasi itu kontak kan, Ya, iya kan? Dan ketika kontak lu minim, itu nggak terjadi diplomasi itu gitu, iya kan? Jadi dengan makin banyak orang Indonesia di luar bringing the flags positively, right? Regardless it is in which aspect, apa itu culinary atau itu trading spices atau itu jadi white collar jobs, um, it will add up, right? It's a we call it network effect gitu ya, 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 kalau lo bicara ini platform, ya, makin banyak kayak platform kayak Facebook, platform kayak Amazon, ya, 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 platform itu kan makin tinggi value-nya ketika makin banyak yang makai kan. ya, It's actually the beauty of platform gitu. Apa platform di Indonesia di kancah internasional gitu yang bisa mendatangkan net positif, yaitu diasporanya. Maybe that's the platform gitu. How do we keep on adding the value gitu to the platform? ya. Tapi itu kamu assume pembicaraan ini sebenarnya assume Indonesia yang keluar white collar nggak sih? Sementara secara demografi aku rasa kalau Indonesia mau keluar bakal mostly blue collar. Dan kalau Betul. di compare menurut aku mungkin yang agak mendekati Filipina. Yang kalau mau di compare sama yang udah pernah. Tapi kalau mau dilihat apakah akhirnya net positif apa enggak Filipina, aku nggak tahu sih datanya. Tapi kelihatannya sih mungkin tetap net positif ya. Karena ada mindset, kayaknya ada stereotip orang Filipina tuh ramah dan sangat caring, banyak yang jadi suster gitu-gitu kan soalnya kalau Filipina Dan beda juga Filipina kan bahasa Inggris ya. ya itu satu hubungannya sama Amerika cukup dekat. Itu juga ya. Gua nggak ngerti itu harus harus cek juga. Itulah kenapa orang Filipina banyak di Amerika kan. Dan orang Iya, Filipina kebanyakan bisa bahasa Inggris juga. Itu beda juga sih. Dan di iya, Indonesia yang bisa bahasa Inggris blue collar, white collar oke, tapi blue collar yang cuma lulusan SMA iya. yang Dan aku harus cek ya, tapi aku rasa secara demografi yang gemuk kan di situ gitu justru. Jadi ya kalau kamu ya ya mau banyak yang diekspor keluar yang kemungkinan besar ya. ya bisa diperkirakan lah apa kerjanya gitu. Tapi aku maksudnya lebih mikir kayak tetap long view sih. Oke. Gimana pun kayak misalnya kayak Koreans yang pertama kali ke misalnya pas habis perang Korea ke US misalnya, mereka kan juga banyak yang kerjanya blue collar kan. Tapi over time they integrate pretty well and then they work pretty hard and then they probably set up a base for more people, right? Iya, tapi tumbuhnya ekonomi Korea itu efek dari diaspora mereka menurut Yeah, gua minimal sih. Minimal. yeah, that's fair. Banyak dari Ya pemerintah kan? juga kan itu Banyak sama. dari pemerintah, banyak usaha sendiri lah. Ya oke, dibantu sama Amerika, Dibantu sama dika, US ya. dibantu sama Jepang juga untuk riset dan lain-lain. Tapi kalau lu nggak bisa lakuin sendiri kan juga gitu. Bagian it's a function of contact, right? Ya 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 ya. Ya. Ya, Sedangkan ada ya, ya right. ya, Kalau 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 Indonesia ini kan agak
unknown ya in general buat kadang orang bingung where is Indonesia. Karena Orang udah tahu Indonesia Singapura gitu. karena Indonesia diplomasinya menurut gua agak kurang ya. Temennya siapa Indonesia? Kan bebas aktif, bro. Ya bebas aktif tapi temenannya sama Yordania sama Mesir gitu. Nah itu kan dari top down Gong. Kalau Tapi kalau dari kayak kayak bottom India up, kan, kalau ya, India kan sama They go their negara bekas position. penjajahnya lumayan lah. Maksudnya gini, bukan baik banget ya. Gua nggak bilang baik banget. Pasti ada konflik juga sedikit. Tapi dibandingkan dengan Indonesia sama Belanda gitu misalnya. India dengan Inggris tuh hubungannya lebih baik gitu. Atau Filipina dengan Amerika. Amerika juga kan dulu menjajah Filipina. Tapi hubungan Filipina dan Amerika itu jauh lebih baik daripada hubungan Indonesia dengan Belanda gitu. Itu kayak again sebenarnya yang komentar-komentar ini bilang kita bodoh, bilang kita tidak nasionalis ini yang harusnya bekerja lebih banyak ya untuk dan berpikir lebih panjang sebenarnya untuk kebaikan That's negara. exactly right. Kalau top down-nya nggak ada, lalu bottom up-nya nggak ada, ya nggak terjadi yang lebih kita bilang tadi gitu. Ya, ya. Sedangkan yang kita ngomong ini kan, Ya. despite the government, top down-nya nggak ada. Menurut gue dengan banyak orang yang masih Indonesia yang mencoba berkiprah di luar dan semoga positif, paling nggak bottom up-nya adalah gitu. Gue pengen balik lagi soal ketidaknasionalisan nih. Nasionalisme itu kan definisi simpelnya cinta sama negara gitu ya. Cinta nih sama negara. Kalau lu punya paspor satu negara tuh kayak lu punya satu buku nikah sama satu negara gitu, sama satu orang lah gitu ya. Karena negara kan sifatnya harusnya memprovide, melindungi. Jadi kita anggap maskulin lah. Kita rakyat ini femininnya gitu, cewek-ceweknya gitu. Kalau di Indonesia misalnya dianalogikan seorang cowok yang lagi sulit ekonominya gitu, agak toksik juga gitu. Lu nikah nih sama dia, lu bilang lu nasionalis, lu cinta sama negara, lu cinta sama cowok ini, tapi dia toksik, dia miskin gitu. Tapi ya udah, lu kabur dari rumahnya gitu, pisah ranjang. Dalam artian ini, lu ke negara lain berarti lu kayak eh, punya Selingkuh. selingkuhan gitu, tinggal di rumah selingkuhan lu. Kalau dianalogikan kayak gitu, bener dong si Pak Bahlil ini. Kita ini semua nggak nasionalis. Kayak gue nunggu nih sampai laki gue jadi kaya, dia bertobat, nggak KDRT lagi, baru gue balik. Sekarang gue minggat dulu sama selingkuhan gue gitu. Terlalu ekstrim, tapi menurut lu gimana? Setuju nggak kalau diibaratkan seperti itu sebenarnya ya memang kita nggak nasionalis. Bedanya adalah kalau buku nikah gue milih lakinya siapa. Ini gue nggak bisa milih, bro. Dari lahir gue udah dapet. Baik. Misalnya Satu. misalnya kawinnya dijodohin deh. Dipingit dari Karena kecil. aduh, tapi ini mungkin nggak berkaitan sih. Kalau gue mikir sih, ya nggak apa-apa juga dibilang nggak nasionalis. Menurut gue sebenarnya sehat itu ketika lu cinta seseorang tapi lu masih nggak cinta buta gitu, nggak lu di abuse, lu lantas tetap Oke, bertahan gitu. menarik. Iya kan? Ketika lu ada opportunity, ya orang bilang cinta itu hidup semati segala macam. Ya, semua orang pengen intensi yang baik gitu. Tapi ketika lu disiksa, misalnya lu ada KDRT atau hal lain gitu. Nah, kenapa nggak diceraikan dan lu nikah sama orang lain, dalam arti di sini kenapa lu nggak give up WNI lu pindah ke warga negara di negara yang menurut lu ya di sini lebih baik lah dalam segala aspek. Jadi kenapa nggak intinya kenapa lu nggak ganti warga negara? Gitu. Ya. Kalau buat gue sekarang ya, kita ngomong situasi sekarang ya. Ya. Gue nggak merasa dalam abusive relationship sih kalau gue ya. Oke. Dengan Indonesia ya. Jadi gue ya kayak dan lu emang nggak punya push factor sampai sekarang ya? Lu nggak anggap polusi, korupsi dan
administrasi yang berlibat di Indonesia sebagai push faktor ya. Dan lain sebagainya, Hmm, kualitas kehidupan dan lain-lain itu bukan push faktor buat lo ya. they are push factors gitu, tapi banyak kalau dibandingin pull factorsnya mungkin gue masih kayak berat ya dari visi family. Dan kalau gue personally, gimana pun gue masih merasa Indonesia tuh a big part of my identity gitu. It's a mixture of like Chinese ethnicity and Indonesian nationality gitu. Gue nggak bisa deny that gitu. Dan mungkin karena again yang tadi gue bilang, gue di sekian lama bonyok ngomong ya Indonesia is a land of opportunity gitu. Dari situ gue masih belum lah gitu. Dan buat gue dengan posisi gue seperti ini, yang dibilang kan nasionalis tadi gitu, gue ngerasa jadi gue bisa lebih objektif gitu ngelihat plus dan minusnya Indonesia. Dan again karena gue nggak merasa gue dalam abusive relationship gitu, kalau mungkin push comes to the shove one day kan, misalnya ya gue nggak bisa bilang nggak, misalnya kayak terjadi sesuatu yang bikin gue ya udah gitu disisir gitu, tapi buat gue nggak bisa juga lu cinta buta lah gitu. Ya. Iya nggak sih, negara itu kan sesuatu yang istilahnya, apalagi Indonesia ya, itu kan sebenarnya konsep kewarganegaraan nation building kita kan sesuatu yang diciptakan ya. Ya. Ya kan, Indonesia itu kan sebenarnya tadinya nggak ada gitu, lalu it's a project gitu, it's a long term project, everyone's gotta agree that we wanna stay in this long term project gitu. Dan kalau lu abuse seseorang dan orang itu want out, are you gonna force that person to stay gitu? Gue menganggap ini bukan abusive. Takutnya itu kayak Stockholm Syndrome gak sih buat lu? Oh Kayak itu ya, sebenarnya di abuse gitu, tapi lu nggak berasa gitu, lu malah cinta gitu sama orang yang abuse lu gitu. possibly, tapi kan gue masih come, if that's the case, right? I don't feel it's that way, I should come to it with my own terms gitu. The same ketika lu udah nggak mau, you don't want in anymore gitu. Ya. You should come with your own terms as well gitu. Kalau Ivana gimana? Oh, kalau gue tidak mendismiss kemungkinan itu kok gue menjadi emang. Oke. Kalau gue, gini ya, gue tuh tadi kan lo mengibaratkan itu dengan nikah. Gue tuh paling sebel kalau kenalan sama laki belum apa-apa udah ngomong gue nyari perempuan yang mau diajak hidup susah. Gue kayak, bro, dalam hidup gue berusaha untuk hidup gue tidak susah, lu siapa ngajak gue hidup susah gitu. Mak bapak gue aja ngajak hidup gue susah iya, gitu bapak ya. mak gue kerja keras biar gue gak susah, lu siapa ngajak gue hidup susah gitu kan kalau gue. Oke. Jadi Realistis gue ya. Gue sih tidak mendismiss kemungkinan itu kalau udah tidak merasa, apalagi kalau udah tidak merasa seperti rumah lah ya. Oke. Gitu. Dan ya lihat nanti lah. Tapi sampai saat ini masih paspor hijau. Untuk saat ini masih paspor hijau. Oke. Jadi menurut gue kalian nggak tahu ya, gue masih belum dapat. Masih tersinggung nggak sih dikatain sama Pak Bahlil ini nggak nasionalis? Kalau tersinggung enggak, menurut gue sih tidak akan mendengarkan perkataan orang yang tidak membayar tagihan gue gitu ya. Jadi lu mau ngomong apa juga gue nggak bakal dengar. Tersinggung sih enggak ya sebenarnya. Ya, yang gue takutkan memang yang menganggap itu nggak cuma si Pak Bahlil gitu. Mungkin orang-orang, gue nggak tahu presentasinya, nggak ada surveinya. Orang se-Indonesia yang kalau orang yang kabur ke Indonesia dari Indonesia itu untuk kerja di luar, apakah tidak nasionalis gitu? Itu kan juga nggak ada datanya gitu. Selama dia nggak menghasut untuk mukulin gue, saya tidak peduli. Kalau saya balik bapak mau bayarin sekolah anak saya, ya pokoknya saya pertimbangkan. Itu aja sih gue. Realistis. Jadi kalau yang gue lihat Adrani lebih nasionalis ya untuk Indonesia dibanding Ivana. Kalau gue bisa lihat, bener gak ya? Kalau Ivana kan, maybe. Tapi ini sebenarnya very funny sih, karena sebenarnya Ivana tuh lebih nasionalis daripada gue. Gue tuh nasionalisnya sedang-sedang aja dari dulu gitu. Dan gue, tapi konsisten ya. Dan Ivana tuh sebenarnya lebih ngerti seluk beluknya Indonesia.
Ya. daripada Justru karena itu. Mungkin itu juga. Kalau lu belum pernah tuh berurusan sama Exactly. manusia-manusia itu, bro. Gue selalu bilang ke dia Ya. tuh lingkupnya Cindo Bubble satu kalau di Indo. Oke. Dua kan kerja di Indo baru bentar banget, Betul, ya kan? betul, Nah, gue tuh betul. udah lebih banyak Ya. ketemu borok-boroknya lah gitu lah kan. Oke, baik. Jadi kayaknya udah lebih Dari realistis sisi mungkin ya jadinya. sisi pengalamannya juga beda ya. Hmm. Nah, mungkin eh konteksnya kayak Cindo tadi lebih kayak ini ya, karena di Palembang kan bisa di hometown gua ya, Indo itu majority kan, ya, jadi itu nggak segitu ngalamin misalnya kayak yang kalian ini Jakarta gitu, kayak oke. kasus 98, the Tanjung extreme Priok. racism yang lu alamin gitu. Dan itu mungkin gua nggak terlalu mengalamin semua itu gitu. Baik Iya. ya. Iya. Jadi ya, gue sebenarnya masih pengen nantangin nasionalismenya si Adrian nih. Asik. Karena kalau Ivana gue tanya yang selanjutnya ini nggak tahu, tapi boleh juga sih kalau mau jawab. Misalnya nih ya, gue misalnya misalnya kalian udah puas lah ngider-ngider dunia gitu, jadi diaspora, pengen pulang gitu. Adrian mungkin dapat investor, buka startup yang akhirnya meledak di Indonesia, pulanglah kalian. Adrian jadi CEO, Ivana mungkin berurusan dengan biologi, Ivana juga head of research atau apalah. Hidup kalian enak lah, kerjaan oke, opportunity sangat hebat gitu, sama anak-anak kalian. Malaysia kan secara negara sedikit lebih maju gitu kan, dia bakal jadi negara maju kayaknya tahun ini ya, gitu. Misalnya ini misalnya Overall skenario. Malaysia, soalnya kan kalau Ya, ngomong Greater Kuala Lumpur, kalau nggak salah HDI-nya udah sama dengan negara maju. ya, Anyway, ya, ya. ya. Anyway, ya misalnya Malaysia jadi koki lah, agak koki, agak sombong, eh, menginvasi Indonesia. Gua kasih skenario aja misalnya, wah Malaysia nggak seneng nih Pulau Kalimantan dibagi sama Indonesia. Indonesia kan eh, ininya teritorinya lebih gede gitu, teritorinya lebih gede di Kalimantan. Malaysia mau ambil semua Pulau Kalimantan gitu, diinvasi lah gitu kan. Nah Indonesia mau nggak mau harus defense lah, harus mempertahankan gitu ya, kirim banyak tentara, berperang lah bertahun-tahun, karena Malaysia eh, lebih punya duit, alutsistanya lebih bagus, kalah nih Indonesia nih. Sampai hampir semua Kalimantan gitu, hampir dikuasain sama Malaysia. Tinggal IKN, ibu kota negara, tersisa. Kalau kerebut eh, ya hilang lah gitu, dan efek ke depan panjangnya gitu, kalau kalau Indonesia bisa kayak ngasih Kalimantan ke Malaysia, mungkin Timor Leste bisa ambil seluruh pulau Timor, Papua Nugini bisa ambil seluruh pulau Papua gitu kan, efek panjangnya. Jadi mau nggak mau Indonesia juga harus menang kan dalam hal ini. Taruhannya banyak gitu. Karena kalah terus nih, anggaplah anak kalian umur 18 19 gitu, Eh, harus maju gitu ke front line. Eh, Kalian Drafted. kasih nggak ya, di conscript lah gitu ya, Iya. karena udah bertahun-tahun, banyak korban jiwa sudah mungkin jutaan. Pada akhirnya umur 18 19 juga harus terjun, nggak peduli laki cewek, harus angkat senjata kabur. Terus sebenarnya lu bisa nih, karena Pulau Jawa kan sebenarnya masih aman-aman aja nih, perangnya kan di Kalimantan nih, lu bisa aja nih kabur nih. Jadi sebelum sebelum orang TNI datang ngetok rumah lu gitu, lu bisa nih lu kabur sekeluarga gitu. Nah kalau lu pilih eh, kasih aja gitu, lu stay di Jakarta, lu kasih anak lu ke front line buat perang, apa lu kabur? Misalnya gue bisa sponsorin lu nih di Belgia jadi refugee, misalnya. Lu gimana? Adrian aja jawab. Lu tau lah jawabannya. Adrian aja jawab. Oh baik, oke. Adrian aja kalau gitu.
Sinar lu diselamat. biar ini apa, kusyuk gitu, kusyuk. Harusnya lu ceritain ini Gung sama Biar kusyuk Pak Presiden sebelumnya. Pak, apa? katanya bikin IKN di Kalimantan supaya nggak bisa diserang, Pak. Itu ada land border sama negara lain. Itu susah ya. Tapi kan kalau di Pulau Jawa kan diserangnya sama antar Gunung Krakatau, bro. Lebih serem. Kalau sama orang sama lava kan tsunami beda ya. Kalau orang masih bisa ditahan. Kalau tsunami susah gitu. Bener. Bener kan? Tapi kalau cerita lu tadi, Gung, Ya. yang sebenarnya skenario yang awalnya itu ya sesuatu yang masih gua itu sih idam-idamkan gitu. Maksud dalam artian kalau gua bisa net positif buat Ya. Indonesia, mungkin gua willing untuk pulang gitu atau gua bisa menciptakan impact. Ya. Tapi kembali ke fast forward scenario lu ketika terjadi perang, misalnya harus anak gua conscripted drafted gitu. Ya. Ya, it's very very difficult ya. Kalau gue sih personal value gue nggak percaya, bukan nggak percaya lah, gue tahu ada situasi yang mengharuskan, tapi kayak in general gue ngelihat perang itu bukan sebagai not even the last resort for like to resolve problem, tapi ini kan posisi lu defensif kan. Ya. Gue mungkin akan tanya anak gue sih, karena dia umur 18-19 ya. Kalau dia di conscripted umur 15 mungkin itu easier gitu. Ketika dia udah adult, gue akan nanya dia gitu, lu mau drafted gitu. Kalau dia jawabannya nggak mau, dan gue juga personally nggak percaya is a necessary evil gitu, ya mungkin gue cabut sih. Tapi kalau di umur 15 emang apa kamu? Kalau umur 15 menurutku di bawah umur. Aku tahu di bawah umur. Tapi negara you get to decide. Tapi negara gue evil. Kalau gue punya option untuk itu, gue menganggap untuk cabut, dan anak gue di pasar 15, berarti kan there's something wrong with my leadership itu. Anak umur 15 gini, disuruh perang gitu. Kalau regardless dengan keputusan anak lu, kan kalau kita Asian family dan diceritain ini lu CEO ya, lu punya duit gitu, lu punya power untuk anak lu gitu, lu bisa overrule keputusan anak lu gitu. Jadi menurut gua regardless, lu bisa bilang walaupun anak lu berapi-api, papa aku mau angkat senjata, tapi lu bisa enggak, lu ikut papa ke Om Agung di Belgia gitu. Bisa kan, lu bisa gitu kan. Tahu-tahu terjadi perangnya ternyata perang dunia ketiga di Belgia diserang juga di Blitzkrieg hilang kayak kabur ke UK. Tetap sih gue, jawaban gue mungkin sama ya, tapi gue kan mungkin ini bukan masalah umur ya. Kalau ketika udah sampai that age gitu, mungkin gue akan ngeliat gitu, anak gue ini punya maturity nggak untuk dia, dan apa alasan dia gitu. Jadi lu masih tetap memindahkan pertanyaan gue tadi ke anak lu ya? To certain extent, tapi kalau gue nggak convince, dan gue pada saatnya gue nggak percaya conflict resolution through like forces. Although secara doktrin katanya kalau lu ingin peace, lu mesti siap dengan perang kan, but it's a different story altogether. Ya. Mungkin gue bakal tetap cabut sih, kayak gitu. Kalau gue pribadi begini sih, gue nggak terlalu banyak mau mikirin soal nasionalisme ya. Kalau gue dari posisi lu yang dicerita yang gue bikin tadi, gue pasti kabur 100%, dan gue nggak ada consideration apapun lagi gitu. Pokoknya begitu ada yang bilang gue bisa kabur, gue kabur gitu. Karena pemikiran gue mah simple, anak gue dikirim belum tentu bisa menang perang. Kemungkinan besar dia mati. Iya. Gue juga mikirnya gitu. Lu jadi kayak, ya mohon maaf, sia-sia aja. Iya, lu cuma ngorbanin anak buat cinta buta lu sama negara gitu. Kalau lu nyelamatin anak lu kabur, itu anak lu sampai kapanpun itu anak lu gitu. Ingat sebuah negara bisa dibubarkan loh. It's a hard thing to say kan, Gung. Kayak kalau kayak gitu kan, ini nggak cuma dilema negara berkembang tuh, negara maju juga mengalami dilema yang sama. Makanya di US ketika
veteran pulang mereka bilang thank you for your service kan, karena mereka tahu kan, Oke. karena thanks to these people yang pergi berperang on their behalf, mereka nggak perlu ngirim diri mereka sendiri atau anak mereka untuk ke medan perang Ya, gitu. tapi Amerika kalau perang kurang lebih bisa menang ya. Yeah, that's true. Yeah, that's true. The Yeah. biggest military in the Pedangnya world beda gitu. bro. Yeah. Yeah. Kebanyakan mereka kalah juga shoot their own foot ya. Yeah. Dan gue nggak bisa menyalahkan lu atau Ivana sih, gimana pun kalau kita bicara cinta ya. Ya. Ini kan cinta kepada anak, cinta kepada orang tua, cinta Ya. kepada teman, cinta kepada pasangan, cinta kepada negara. Itu kan semua bentuk cinta kan. Dan ada nama-namanya kalau dalam bahasa cinta kepada Tuhan satu lagi ya. Ya. Itu kan ada namanya kalau dalam bahasa Greek ya. Dan kayaknya ada hierarkinya kalau nggak salah ya. Jadi kayak who are you to say or who are we to say ketika lu memprioritaskan cinta kepada anak lu gitu, orang yang segitu lu sayangi gitu. Ya, hierarkinya itu subjektif ya, tiap orang mungkin beda. Yeah, that's true ya. Dan harus dihormati seperti itu ya. Exactly gitu. Yeah. Gue pengen tanya Adrian nih, mungkin terakhir lah pertanyaan gue, karena Ivana kan tadi udah jelas kalau memungkinkan akan pindah warga negara gitu, dalam kondisi yang tepat lah istilahnya. Kalau Adrian tuh at what cost buat lu akan pindah warga negara? Atau kalau misalnya at any cost you will stay, dengan anggapan tidak akan mungkin bisa dual citizenship dengan Indonesia gitu. Indonesia nggak akan pernah memperbolehkan dual citizenship untuk WNI gitu. Ada example-nya nggak, Gus? Gung, cost-nya kayak apa? Ya, bebas, lu sebut aja gitu. Sampai sekarang belum kebayang nih. Kayak, ya misalnya, kayak example apa ya? Lu kan orang yang selalu ingin develop yourself gitu. Lu mau selalu menjadi the best version of yourself gitu. Dan lu juga mau keluarga lu di environment yang terbaik yang bisa lu provide gitu kan. Misalnya tadi gue udah sebut juga sedikit, misalnya lu dapat job offer di NATO. Gajinya gue bikin agak ekstrim, 7 digits. Wow, jadi million. 7 digits gitu ya. Lu dapat rumah dinas di UK, di lokasi yang sangat bagus. Anak lu bisa sekolah bagus. Tapi kan ini real, untuk kerja di NATO lu harus warga negara salah satu negara NATO. Dalam hal ini mungkin karena lu tinggal di UK. Lu ambil gak kerjaan itu? Dan gaji 7 digits di NATO itu realistik ya. Realistik. Kalau lu punya pengalaman, lu punya skill yang tepat, yang cocok buat mereka, 7 digits, NATO ya. duit gede itu. Gitu loh. It's an interesting proposition, karena itu jadinya kan opportunity cost ya, kalau lu nggak ambil ya. Ya. Kayaknya tuh kalau dia nggak berubah, gue yang marah. Aku yakin. Ini isti ya, ikatan suami takut istri ini. Wah, gue terlalu jauh, gue belum bisa pikir kalau. Tapi yang gue tanya ini realistis loh. Ini realistis loh. Sangat possible with your experience, with your skills, with anything. You just need to change your passport. That's all. So far ya, gue belum pernah. Gue adalah mengalami kadang-kadang beberapa obstacle karena paspor gue. Misalnya kadang harus pergi conference, butuh visa last minute gitu. It so happen. Tapi menurut gue dengan better planning, mungkin next time gue nggak perlu mengalami hal itu. Bisa aja gue keep applying for new visas kan. Jadi gue nggak perlu mengalami kalau misalnya within EU gitu atau Schengen gitu. Mungkin karena di kepala gue masih ada dambaan ya. One day gue bisa balik dan berimpact positif gitu buat Indonesia. Jadi
selama pintu itu belum tertutup, right? Atau gue nggak perceive Indonesia zolim pemerintahannya sih atau evil gitu, right? And it could so happen, right? You don't Itu know. kan sangat ini apa batasnya zolim tuh Iya, apa? I know. Yang sekarang kurang zolim ya. Yang sekarang belum zolim. Yeah. Aku nggak Eh, bilang yang sekarang zolim, tapi yang sekarang ya oke, Pertamina, PT Timah, oke ya, cuman sekian ratus triliun lah ya. Iya, tapi maksudnya mungkin belum. Tapi maksudnya beda nggak sih ketika lu bandingin dengan misalnya contoh kali itu apartheid gitu yang udah sistematik gitu misalnya contohnya gitu. Biarpun kita cek Cindo ya, lu bisa argue ya, we went through We the went death through here, that and there is no formal apology for it. yeah, but Masih it's kurang still zolim. it's still slightly different gitu. Okay, let's take Ya, that aside. oke, ya. Let's take that aside, right? Ya, oke. Kalau I don't know. I believe that everything has a price, right? At the end of the day, Ya. right? Apa inflection point-nya gitu. Ya. Iya. Jadi Iya. bahkan contoh yang job di NATO itu juga iya masih, gaji 7 digit kamu lepas. jadi lu lepas deh. Yes or no? Lu ambil atau lu enggak job di NATO ini? Atau lu bisa bilang gua nggak tahu, gua nggak bisa jawab, juga bisa sih untuk saat ini. 7 digitnya kalau kayak million. 7 digit pasti million dong, misalnya Ya, gua tapi kayak taruh 1 million. gua taruh number deh. Misalnya 1 million sama 9 million misalnya. Oh 7 beda, digits. ya memang beda. 1.5 lah, 1.5 million pound sterling per year with rumah dinas, with access to the best school in the UK for your kids. Itu in the case ya, semua yang kerja di NATO kurang lebih seperti itu ya. Kalau yang levelnya udah sangat di level 7 digits ya. Kalau gue mikirin kalau kayak gini bukan dari si yes the money is good sih Gong, tapi ketika lu bisa mencapai that kind of stature, you quite special, right? Yeah. When I say the cost is not only the money, of course ya. Oh iya nangis. Bentar. Okay. Yeah. Sorry. Kalau gue mikirnya kayak gini Gong, ketika lu udah bisa mencapai stature itu, Ya. mungkin ada hal-hal yang didapatkan di luar secara finansial. Ya. Jadi mungkin gue bisa berargumen, again agak pragmatik ya. Mungkin dia mengconvince diri sendiri gitu. Ketika gue harus change nationality, tapi gue mungkin bisa jadi torch bearer gitu buat orang-orang Indonesia gitu. Kalau lu bisa bermimpi seperti itu, dan ketika lu kayak gitu, mungkin lu bisa memberikan hal-hal positif kembali ke Indonesia, biarpun lu nggak megang paspor Indonesia lagi gitu. Dan menurut gue paling nggak mungkin dengan reputasi kayak gitu bagus, orang pemerintah Indonesia harus berpikir, gue kenapa harus kehilangan orang-orang dengan kaliber seperti ini gitu, right? Is there something that we got to change, right? I don't know. You are so hopeful with Indonesian government, but Yeah, maybe. just be realistic ya. Yeah. I mean ya, kayak diskusi dual nationality juga kan udah lama ya, berdekade-dekade itu. Nggak tahu dari zaman presiden yang mana kan udah sepanjang ini pun nggak ada yang bisa convince untuk melakukan breakthrough itu gitu. Oke. I mean, Again, number is power, right? When there is enough cases to be made, right? yeah, okay. But I accept your I can accept, I can understand your answer ya. So it's okay. Alright. Yeah. Balik recording lagi. Back guys. Inilah contoh kehidupan di luar negeri ya. Apa? Semua sendiri. Ya. Anak nangis nggak ada babysitter, jadi mesti cabut tiba-tiba buat ngurusin anak. Daripada jatuh dari ranjang. Oke. Kita mendekati akhir dari diskusi kita lah ya. Kalau boleh, gue mau ngasih opini gue lah sedikit gitu soal
kabur aja dulu, nasionalisme dan semua yang relate dengan ini gitu. Menurut gue orang yang bermigrasi gitu, entah kuliah, entah kerja, untuk pindahlah ke negara lain, entah permanen atau entah sementara, menurut gue nggak perlu dihubung-hubungkan dengan nasionalisme lah gitu. Hmm. Eh, Memang secara pure logic bisa sih dicocok logi aja gitu kan. Lu keluar negeri lu nggak nasionalis gitu. Itu kan ibaratnya kayak eh, lu sebagai orang Buddha misalnya agamanya Buddha mau jalan-jalannya ke Vatikan karena lu pengen lihat Basilika San Pietro gitu, Vatikan Museum gitu. Terus ada Bante nih, Bante bilang, lu nggak setia sama negara apa agama lu orang Buddha kok jalan-jalan ke Vatikan, jalannya ke Tibet gitu misalnya. Atau mungkin orang yang Katolik tapi ngefans sama Dalai Lama gitu karena mungkin senang dengan petuah-petuahnya gitu. Lalu ada pastor yang bilang, lu juga nggak setia lu sama gereja, lu harus orang Katolik harusnya ngefansnya sama Paus Franciscus gitu, bukan sama Dalai Lama gitu. Tapi kan nggak perlu gitu kan, itu kan hal yang nggak perlu, yang menurut gue itu bisa dibandingkan dan menurut gue nggak perlu gitu. Eh, untuk orang-orang yang mau kabur ke luar negeri, kalau opini gue pribadi, seperti Ivana, kalau emang bisa, udah prepare, sudah dipikirkan matang, eh, skill yang mumpuni, tahu nih misalnya, gue punya skill ini, gue dibutuhkan di negara ini, gue tahu bakal sangat mungkin untuk dapat kerja di sana, untuk tinggal di sana, silahkan gitu. Yang penting kalau menurut gue lu jalan legal ya, jangan secara gelap. Lu menghormati hukum di Indonesia dan negara tujuan, dan lu juga menghormati negara tujuan lu secara customnya, gaya hidupnya gitu. Itu juga untuk reputasi, nggak cuman lu sebagai personal, tapi juga negara lu lah. Lu juga bagaimanapun juga lu bawa bendera Indonesia gitu, walaupun nggak secara fisik lu bawa bendera gitu. Nah itu aja sih dari gua. Dari kalian ada yang mau ditambahin atau hal yang sangat penting mau diulang dari diskusi kita ini, poin-poinnya? Ival dulu, ada nggak? Masih soalnya aku satu stand sama Agung lah ya, satu sisi. Tapi mungkin kalau ada yang mau ditambahin, ya itu menurut aku kalau mau kabur aja dulu dari Indonesia itu tidak semudah itu. Jadi tolonglah Ya, diri kalian sendiri gitu, bersiap ya, gitu loh. persiapan ya. Supaya bisa kompetitif juga di skala global gitu kalau mau kabur Ya, gitu kan. ya. Itu aja sih. Mungkin expand dikit dari yang Ivana bilang kan. Em, Sebenarnya banyak orang yang berkiprah di luar tuh kayak yang sebenarnya kayak poin dari kita tadi bilang tuh nggak terjadi dalam kayak bikin Candi Roro Jonggrang Jonggrang. gitu. Kayak tiba-tiba cabut cabut aja gitu. Ya, Bukan kayak pergi liburan gitu. Em, Kayak sebenarnya kan ini semua basic economic ya, supply dan ya, demand gitu. Ya nggak sih? Kalau bilang ngomong yang anak mudanya mungkin kayak ikigainya gitu. Ikigai kan ada 4 ya. ya, Eh Apa yang lu suka, apa yang lu capable doing, you're good at, right? ya, ya, Tapi at the same time juga ada sesuatu, ada pull factornya gitu, ada demandnya gitu. ya. Sesuatu yang dunia butuhkan dan sesuatu yang dunia willing untuk bayar gitu, Bayar, ya. The iya kan? money factor, ya. Exactly gitu. Dan 4 ini mesti ketemu gitu, nggak serta merta karena lu mau cabut lantas lu bisa cabut gitu. Jadi if you really want it, you gotta give it a try, but you gotta think about it as well gitu. Mungkin nggak sekarang gitu, tapi mungkin tahun depan, 2 tahun lagi gitu. Dan menurut gue ya kembali lagi sah-sah aja gitu. Dan stand kayak tadi hashtagnya kan kabur aja dulu. Kalau ntar jadi kabur aja selamanya ya, kalau lu nggak pernah lakukan step one-nya ya lu nggak tahu gitu. Ya. Iya. Oke, itu aja ya. Ya, ya kita nggak mau promosiin orang untuk kabur aja.
gitu dulu. Atau kita juga nggak mau ngelarang-larang gitu, kita mau senetral mungkin lah ya. Cuman Hmm. kita punya pengalaman yang mungkin atau point of view dan opini yang mudah-mudahan bisa eh, membantu lah. Kita mencoba bukan hanya spill yang enak-enak aja gitu, nggak mau pamer, tapi yang real dari kehidupan kita, yang mudah-mudahan bisa membantu untuk orang-orang yang mungkin mikir mau kabur, lebih punya Hmm. pegangan untuk consider gitu. Aku ada satu pertanyaan terakhir, Gung. Buat Buat semua. gue, Buat semua. baik. Iya. Kalau 1 sampai 10 nih, Hmm. menurut lu effort lu untuk bisa soft landing, right? Atau hard landing dengan lu kabur itu dan lu sampai posisi sekarang kira-kira berapa gitu? Tingkat kesulitannya kalau di main game. Apa difficulty-nya dari 1 sampai 10? Godlike ya, Good luck. Susah ya? godlike. Iya. Udah negara susah gitu, negara yang susah di reach gitu ya. Dan again gua bukan orang yang sangat pinter-pinter amat gitu yang bisa dapat beasiswa. Gua bukan dari keluarga yang sangat sultan juga gitu. Ya godlike lah. 1 dari 10, 9 deh. Kalau 10 paling susah, 1 paling mudah ya. 9 deh. Kalau di mana? Aku juga susah lah. Aku berapa minority, aku udah perempuan, Cindo, maksudnya banyak lah. Terus yang harus aku merasa sampai titik ini tuh muternya aja jauh gitu loh. Dan yang Tapi tadi lu aku pinter, bilang, Pan. Tapi lu ya itu, pinter, anak ITB. oh tapi pinter itu enggak lah, gue nggak pinter, cuma karena gue Oke, tahu yang gue mau, gue ngejar oke. gitu loh. Dan yang tadi gue bilang itu kan, gue bahkan udah tahu pengen keluar tuh dari SD, dari kelas 6 SD. Oke, oke. Gue belajar bahasa Inggris tuh, keluarga gue nggak mampu ngelesin, gue baca Harry Potter pinjam di perpustakaan. Oke. Harry Potternya yang bahasa Inggris gitu. Terus, wah niat banget lah pokoknya waktu itu belajar bahasa Inggris tuh, karena gue tahu gue mau keluar gitu. Jadi kalau 1 sampai 10, tapi walaupun susah, gue cukup enjoy dengan perjalanan gue sih gitu. Karena pada saat akhirnya nyampe, bagi gue itu menyenangkan gitu. Jadi kalau ditanya 1 sampai 10, gue rasa ya 7-8 gitu. Karena sebenarnya walaupun susah, gue enjoy. Oke. Kalau gue mungkin 6/10. 6 ya. Susah, tapi gue merasa kalau tadi lu bilang pertanyaan lu pinter kan, Gung. Kalau gue merasa gue laki. Dalam artian gue udah di banyak istilahnya banyak pertolongan orang-orang, memberikan tangan dari orang tua gue, dan ketika tadi gue cerita kayak kenapa gue bisa ke Singapura, lalu ketika gue di luar negeri banyak banget pertolongan orang yang membantu gue untuk navigate the difficulties gitu. Tapi ya tetap susah gitu. Nah, Ya. the next link question to this, is it worth it? Oh, kalau aku worth banget. Tadi kan aku juga udah bilang, aku happy banget dengan pencapaian. Udah nyampe segini tuh, I enjoy it gitu. Kalau nggak worth it, nggak 13 tahun di sini gue. Kalau nggak worth it ya Udah balik pulang ya? lagi gue. Udah pulang atau pindah negara lain mungkin ya, minimal very worth it gitu. Sama gue juga very worth it, karena buat gue selain meningkatkan personal development dan masalah perspektif, yang paling penting buat gue itu it's about your autonomy gitu, being able to determine your own fate gitu. Makanya tadi kembali ke topik awal kita kan, emangnya kenapa sih orang bisa punya hak untuk self determination gitu? Iya kan, kalau orang itu bisa. Ya. Alright. Mudah-mudahan bisa diambil hikmahnya diskusi kita. Bisa membantu. Baik, sudah lama juga nih ya. Sampai situ dulu. Sampai situ dulu. Mudah-mudahan gue bisa cari teman lain dari negara lain mungkin untuk bisa diskusi ini, biar kita punya video yang lain, perspektif lain of course. Gue pengen banget, Gung, kalau lu bisa nyarian dari negara-negara yang berkembang juga.
It will be very very interesting. Ya, mungkin awal-awal Iya. Europe dulu kali. Iya. Lihat nanti. Taiwan tuh Let's see. kembang. Maju dong. Maju dong, Asian Tiger gitu. Asian Tigers ya. Oke. Oke. Alright, Oke, thank you semuanya. alright. Sampai situ dulu. Bye-bye. Bye.